Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan 4 emiten alias 4 saham grup Salim nih yang akan segera bagi dividen ya hampir serempak mungkin selisih 1 hari lah mungkin terus ini emitennya apa saja mana yang paling besar, mari kita bahas keempat emiten grup Salim ini. Oke, emiten yang pertama adalah Salim Infomas SIMP di mana SIMP ini tahun 2023 pendapatannya turun 10% dan profitnya turun lebih dalam lagi 38,5% Setelah 2 tahun terakhir dia profit itu meningkat cukup tajam 300%-an dan juga 21%-an. Oke, di kuartal 1 revenue masih turun 7,54% tapi profitnya bisa naik 104% Ini gara-gara apa nih? Oh nih, gara-gara ada non operating income di mana tahun lalu tuh dia merugi ada 184 miliar, sekarang malah profit 63 miliar. Mungkin nih biasanya sih selisih kurs cuman mesti dicek lagi ke dalam laporan keuangannya. Oke, untuk PER historis PER 5 tahun terakhir rata-ratanya tuh di 10,36 dan saat ini dia diperdagangkan di 6,41 jadi masih sedikit under value berdasarkan historis PER-nya. Bagaimana dengan ini masih PER kalau ini kan PER 5 tahun, ini PER 1 tahun terakhir Jadi PER 1 tahun terakhir itu rata-rata PER-nya di 7,39 Benar ya turun Kalau rata-rata 5 tahun kan 10,36 kalau kita lihat setahun terakhir aja tuh di 7,39 Itu pun masih under value berarti PER saat ini yang 6,41. Nah, bagaimana dengan PBV-nya di sini rata-rata PBV 5 tahun terakhir tuh hanya di 0,41 Jadi kecil banget nih rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari SIMP. Dan saat ini dia dibanggakan di 0,32 jadi masih under value juga nih berdasarkan historis PBV. Dan book value saat ini di 1115,54. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar SIMP ini adalah ketika PBV 0,41 maka harga wajarnya di 457,37 Dan di tanggal 28 Juni jadi saya masih pakai data 28 Juni hari Jumat berarti itu dia closing di 362 sehingga margin of safety masih cukup besar 26,3%. Ini adalah chart dari SIMP di all time high-nya tuh sempat sampai ke 1400-an mungkin 1475 di sini. Dan saat ini dia di tanggal 28 Juni dia closing di 362 sehingga di sini ada support di 356 Tadinya di sini ada support cukup kuat di 360 tapi sempat jebol terus jebol tapi naik lagi di sini Nah, pada akhirnya dia jebol beneran nih 3 hari jebol baru dia bisa naik lagi Jadi intinya di sini adalah support barunya di 356 dan resistennya ada di 372 Jika ini jebol berarti selanjutnya ada di resisten 390 dan di 414. Oke, kalau tadi 356 support 356 jebol berarti support berikutnya ada di 346 itu support udah lama tuh dari tahun kepotong lagi dari tahun 2022 mungkin tuh Oke, kalau secara EMA dia jelas downtrend secara short term maupun long term masih downtrend. Ini adalah historis dividen SIMP sempat 2 tahun absen bagi dividen nih berarti Dan di tahun ini dia akan bagi dividen kumdet tanggal 5 Juli kayaknya sih benar sih 5 Juli teman-teman nanti cross check lagi lah tapi saya udah cek di 2 tempat kayaknya sih benar 5 Juli Dan dividen per share itu sebesar 21,4% dengan nominal dividen sebesar Rp10 kalau Rp10 dibagi 362 itu potensi dividen yieldnya lumayan lah 2,76%. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten Salim selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga bisa mensupport channel ini dengan cara membeli super thanks untuk channel ini. Oke, emiten selanjutnya LSIP nih di mana di tahun 2023 LSIP ini penurunan revenue-nya sebesar 8,6% dan profitnya juga turun 26,48% Di kuartal 1
mirip seperti SCMP nih ya, revenue-nya turun 2,73%, tapi profitnya bisa naik 140% ya. Dan lagi-lagi di sini ya, kalau ini bukan cuma karena pengaruh non operating income ya, non operating income sih mempengaruhi juga ini ya. Dimana tahun lalu dia minus 9%, tapi dia sekarang profit 134 miliar ya. Tapi dia juga bisa menekan biaya produksi, di sini bisa dilihat ya. Di tahun lalu biaya produksinya 679 miliar, sekarang hanya 626. Jadi lumayan lah bisa menghemat biaya produksi. Begitupun biaya operasinya turun ya, dari 79 miliar menjadi 67 miliar. Jadi dia lumayan lah bisa mengefisiensikan biaya produksi maupun biaya operasi ya. Oke, di sini ya itu ya. Bisa dilihat tadi ini kan penghasilan operasi lainnya naik nih ya. Bisa dilihat sini penghasilan operasi lain itu naik 63, ini dalam apa ya, juta rupiah, 63 miliar ya, yang tadinya cuma 17 miliar di tahun lalu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu karena ada selisih kurs ya. Ya, seperti biasanya kalau non operating income tuh kebanyakan sih dari laba selisih kurs ya. Begitupun yang terjadi di LSIP nih, di mana tahun lalu dia tidak ada laba selisih kurs. Di tahun ini ada laba sebesar 36 miliar ya. Oke, untuk palm oil juga harganya masih di situ-situ aja ya, sempat memberi harapan ya di bulan April ya. Maret April dia naik cukup tinggi ya, tapi pada akhirnya turun lagi ya. Nah, ini apakah sedang ngumpulin tenaga untuk naik lagi atau ya memang dia akan di situ-situ aja gitu ya. Oke, tapi dia yang pasti ya lebih baik daripada tahun 2023 sih. Tahun 2023 sempat turun sampai ke 3.600 nih ya. Nah, jadi kalau secara rata-rata harga kuartal 2 berarti nih, kuartal 2 2024 dibandingkan kuartal 4 2023 sih masih mendingan harga rata-rata kuartal 2 2024 nih ya. Oke, untuk pairnya juga di sini ya, Anis ini sempat terjadi kenaikan pair sangat tinggi nih ya, sampai 250 ya. Mungkin waktu itu profitnya turun tajam nih ya, di ketika pandemi nih ya, tahun 2020, sehingga ya tidak usah kita pakai lah ya rata-rata pair 29 ini ya, karena terlalu tinggi lah rata-ratanya pair sampai 29 kali ya. Oke, nah kalau kita lihatnya secara setahun terakhir ya, kalau tadi kan 5 tahun terakhir, nah kalau setahun terakhir itu rata-rata pairnya ya masih manusiawi lah ini ya. Rata-rata pairnya 8,51 ya, dan saat ini dia bergangkan di 6,01 ya, sehingga dia masih under value nih. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, sama ya, untuk PBV-nya juga dia under value karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 0,79 dan saat ini dia di 0,48. Jadi kalau kita hitung harga wajarnya itu berdasarkan rata-rata PBV ini ya di 0,79, maka harga wajarnya ada di 1345,2 ya. Harga saham LSIP sendiri di hari Jumat 28 Juni dia closing di 810 ya, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar nih, 66% ya. Oke, ini ada chart weekly dari LSIP, dia all time high-nya di 3150 ya. Udah lama sekali nih, tahun 2012 ya. Dan saat ini di sini ada support ya di 755 ya, dengan resisten di 830 ya. Resisten selanjutnya ada di 895 dan berikutnya ada di 925 sampai dengan 940. Nah, kalau 755 tadi jebol ya, support berikutnya ada di 735 ya dan di 690. Jadi silakan teman-teman memperhitungkan risk and rewardnya ya, dan kalau mau entry sekarang ya berarti mesti ditentukan stop lossnya itu di mana, apakah di 735 atau di 755 atau di 735 ya, silakan tentukan sendiri. Oke, untuk secara EMA ya, dia bisa terlihat karena ini juga terlihat dari candlestick-nya turun terus ya, jadi dia masih downtrend ya secara long term ya. Secara short term ya di hari Jumat dia sempat, di hari Jumat dia bukan sempat ya, di hari Jumat dia closing sedikit di atas EMA 20 ini, tapi ya mesti dikonfirmasi lagi nih ya, apakah di hari Senin dia tetap bisa closing di atas EMA 20 atau enggak ya. Kalau tetap bisa bertahan di atas EMA 20 berarti dia sudah uptrend ya secara short term. Oke, ini ada dividen historis dari LSIP ya, berbeda dengan SCMP dia selalu rutin bagikan dividen ya. Kalau SCMP tadi kan dia sempat bolong 2 tahun ya, kalau ini tidak pernah bolong nih di 7 tahun terakhir. Dan di tahun ini dia akan membagikan dividen payout ratio sebesar 34,9% ya, naik sedikit dibandingkan tahun lalu yang 34%, dengan nominal dividen Rp39 ya.
Sehingga kalau kita bagi dengan harga saham di hari Jumat kemarin 810, maka potensi dividen yieldnya 4,81% ya, jauh lebih besar dengan SIMP ya, dan sudah di atas bunga deposito nih 4,81%, jadi cukup menarik lah untuk LSIP ya. Dan mengingat potensi capital gain ya, karena kan dia profit kuartal satunya naik cukup besar tuh ya, 140% tadi, walaupun bukan dipengaruhi kenaikan pendapatan ya, tapi karena penghematan biaya produksi ya maupun biaya operasi, dan juga ada laba dari selisih kurs ya. Oke, emiten selanjutnya adalah ICPB ya, di mana dia tahun 2023 ya revenue-nya naik 4,8% dan profitnya naik 52% ya. Ini berbeda dengan SIMP dan LSIP berarti ya, yang profitnya turun ya di tahun 2023. Nah, di kuartal 1 2024 ini ya, dia revenue-nya naik 4% tapi profitnya turun 40%. Nah, ini kebalikan lagi sama SIMP dan LSIP ya, yang di kuartal 1 malah profitnya naik nih, kalau dia malah turun ya, cukup tajam 40,52% ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh non operating income nih ya kan. Dimana kuartal 1 dia ada merugi 1,45 triliun ya, padahal di tahun lalu tuh cuma 1,16 triliun ya. Oke, untuk history spare-nya di sini rata-rata per ICPB ya, sangat tinggi ya, 5 tahun terakhir ya 19,56, dan saat ini dia bergangkan di 22,29, jadi sudah over value ya berdasarkan history spare-nya ya, dan tinggi sekali sih ya spare-nya nih. Oke, untuk PBV sendiri dia under value ya, kebalikan dari PER ya, masih under value berdasarkan historis PBV, di mana rata-rata PBV-nya 3,69 dan saat ini dia berdagangkan di 2,79. Nah, jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu menggunakan PBV 3,69 ini, maka harga wajar ada di 13.633. Dan harga sahamnya di hari Jumat 28 Juni itu closing di 10.300, jadi dia margin of safety masih sangat besar ya, 32,3%. Tapi itu kalau teman-teman yakin di kemudian hari dia akan balik ke PBV 3,69 ya. Sedangkan kalau kita lihat setahun terakhir ya, itu rata-rata PBV 3,12 ya. Jadi kalau 5 tahun terakhir kan 3,69, satu tahun terakhir di 3,12 rata-ratanya. Kalau kita gunakan 3,12 ini untuk menghitung harga wajar ya, maka harga wajar ada di 11.527 ya. Sehingga margin of safety-nya masih lumayan juga 11,9% ya, tapi tidak sewow yang tadi itu ya, 32,3%. Oke, ini adalah chart dari ICPB di mana all time high 12.500 ya di tahun 2019. Dan saat ini dia ya ada support di sini di 9.725 dengan resisten di 10.600 sampai dengan 10.675 ya. Untuk resisten selanjutnya ada di 11.775. Sedangkan kalau 9.725 ini jebol ya, berarti siap-siap turun sampai ke 9.325. Dan support selanjutnya ada di 8.450. Kalau secara EMA dia ya secara short term maupun long term masih downtrend ya untuk ICPB. Dan ini adalah historis dividen dari ICPB ya, dimana sama seperti LSIP ya, belum pernah absen bagi dividen selama 7 tahun terakhir. Dan di tahun ini dia akan bagi dividen dengan nominal Rp200 ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham yang 10.300 ini, maka potensi dividen yieldnya 1,94% aja nih. Jadi yang paling kecil ya, dia lebih kecil daripada SIMP. Dimana dividen kumulatifnya kalau nggak salah sih tanggal 6 Juli ya kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman silakan cross check lagi ya untuk tanggal kumdatnya ICPB. Oke, emiten selanjutnya adalah Indofood ya, INDF, di mana ini sudah saya bahas juga ya, spesial di video ini ya, sekaligus prospek kinerja Indofood dan juga faktor-faktor apa yang mengancam bisnis Indofood ke depannya juga saya bahas di video ini ya. Jadi nggak perlu saya ulang lagi, jadi teman-teman bisa langsung cek aja videonya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ini ya, untuk video yang membahas khusus INDF. Oke, dan dia bagi dividennya itu nominalnya sebesar Rp267 ya, sehingga kalau kita bagi dengan harga sahamnya 6.075, maka potensi dividen yieldnya sekitar 4,4% ya. Dan kalau nggak salah ada dividen kumulatif juga di tanggal 6 Juli seperti ICPB. Oke, jadi kalau kita bandingkan ya, berarti kalau secara dividen yield ya dengan harga saham di
tanggal 28 Juni ya, dengan catatan seperti itu. Maka LSIP yang paling tinggi ya 4,81%, disusul Indofood yang 4,4%, lalu SIMP, dan yang paling kecil adalah ICPB. Nah, apakah teman-teman memiliki salah satu 4 saham ini atau malah punya 4-4 ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Apakah, atau mungkin teman-teman yang belum punya, apakah tertarik ya untuk beli Indofood yang harga sahamnya udah turun banyak ya, begitupun LSIP ya. Apakah tertarik atau skip aja bang, nggak menarik lah, Salim Group mah gitu ya. Tuliskan juga pendapat teman-teman di kolom komen ya. Dan sekali lagi, jika rasakan video channel bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.